Pemirsa, 5 rumah di Lingga, Kepulauan Riau ludes terbakar. Diduga api berasal dari salah satu rumah yang menyambar ke bahan yang mudah terbakar dan api pun dengan cepat menyebar. Kepulan asap dan kobaran api membakar rumah warga di kawasan Dabu Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kejadian di belakang pasar ikan ini membuat panik warga. Bersama warga, petugas yang datang segera memadamkan api. Awalnya api diduga dari salah satu rumah warga. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu dan hembusan angin membuat api cepat merambat ke rumah warga lainnya. 5 rumah habis terbakar. Mencegah api semakin meluas, warga merobohkan satu rumah warga. Petugas masih menyelidiki penyebab kejadian ini. Belakang pasar yang kita dapat 5 rumah. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tadi berapa unit pemadam kebakaran, Mas? Dari pemadam kebakaran sendiri Kabupaten Lingga, dari PDAM dan satu lagi dari ini ditambah 2 lagi dari Polres dan Bandara. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Setelah kejadian, korban kebakaran mengungsi ke rumah kerabatnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa melaporkan. Bisa seorang pria diamuk massa karena kepergok mencuri handphone dan motor di Batubara, Sumatera Utara. Warga emosi karena pelaku sudah berulang kali mencuri uang dan berbagai macam barang. Bahkan pelaku berdalih tagih biaya perbaikan motor untuk mengelabui korban. Warga mengepung bom-bom pelaku pencurian handphone seorang wanita warga desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk 50 Batubara. Warga yang emosi nyaris menghajar pelaku yang dikenali juga sebagai pencuri motor dan uang warga. Salah satu modus pria 29 tahun ini datang ke bengkel korban dan pura-pura untuk menagih biaya perbaikan motor milik korban. Pelaku juga meminta handphone korban sebagai jaminan perbaikan motor lalu kabur. Namun ia malah ditangkap warga yang melihatnya kembali mencuri uang milik pedagang bakso. Itulah aku datang dari sini, ku tahan jo kan, ku kojar. Orang ini tak tahu, rupanya orang ini kan nanya-nanya dia nih kan. Dia tengoknya aku, bang, kata dia. Langsung ku pegang. Mana HP udah habis semalam yang korban? Udah aku balikan bang, buku dulu. Kembalian tidak, dia aja aku berhenti aku sini numpang beli rokok batang. Nyaris tewas diamuk massa, pelaku dan rekannya yang telah beraksi di sejumlah wilayah diamankan ke kantor polisi. Satu pelaku menangis saat diperiksa. Modusnya sama, sasaran sepeda motor, handphone. Oke. Sasaran pelaku ini itu saja. Jadi sudah 4 LP-nya, dia juga semua pelakunya. Ya, penggelapan, perjalanan pencurian, curah-curat. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor dan 3 unit handphone. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 8 tahun penjara. Dari Batubara, Fadli Pelka melaporkan. Bisa seorang wanita kedapatan mencuri 3 tabung gas kilogram dari warung di kawasan Kota Bandung dan terekam jelas di kamera CCTV. Pelaku nekat beraksi saat lokasi tengah ramai warga. Aksi pelaku yang dengan santai menenteng 3 tabung gas pun viral di media sosial. Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di salah satu warung di Jalan Cigadung Raya Timur, Kota Bandung. Pelaku sempat mengendap-endap sebelum menggasak 3 tabung gas. Dari rekaman terlihat pelaku nekat beraksi 2 kali, namun saat kembali akan mencuri untuk ketiga kalinya, aksi pelaku kepergok pemilik warung. Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan di siang hari bolong dan saat situasi sekitar ramai warga. Jadi kejadiannya sekitar pukul 1:30 siang, saya melihat ada orang yang mau coba curi tabung, cuma saya keburu lihat, jadi dia gak jadi saya pikir itu percobaan pencurian, jadi ya sudah. Tapi ternyata setelah saya cek sebelumnya, dia udah ngambil 3 tabung, sebanyak 3 tabung, jadi dia bolak-balik ke sini 3 kali, nah yang ketiganya baru kepergok sama saya. Diduga pelaku telah berulang kali melancarkan aksinya di sejumlah tempat.
Agar tidak meresahkan korban, berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Sejumlah warga Jakarta Selatan menjadi korban pencurian mobil yang diotaki oleh dua wanita. Pelaku mengincar korbannya lewat media sosial dan membiusnya dengan kopi saat berkencan di hotel. Barang bukti mulai dari KTP hingga BPKB disita kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan pada kasus pencurian sejumlah mobil. Dua pelaku wanita M dan E yang menjadi otak komplotan ini hanya bisa tertunduk saat ditangkap. Modus kedua residivis ini dengan berkenalan dengan calon korbannya melalui aplikasi media sosial. Pelaku berpura-pura menawarkan bisnis dan mengajak korbannya bertemu pada sebuah kamar hotel. Para korban yang termakan bujuk rayu datang menemui pelaku di hotel. Setibanya di kamar, para korban diperdaya dengan disuguhkan kopi yang telah dicampur obat bius. Saat korban tak sadarkan diri, pelaku dengan leluasa menguras harta benda korban termasuk membawa kabur mobilnya. Minum kopi tersebut maka korban pingsan. Ya. Disitulah kemudian para pelaku mulai mengambil properti atau barang-barang milik korban. Bisa berupa dompet, handphone, dan kemudian yang paling besar adalah kendaraan bermotor roda 4. Pada kasus ini, 3 pria yang menjadi penadah juga ditangkap. Kedua pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Mirsa, seorang warga Cilincing, Jakarta Utara tewas dibunuh sahabatnya setelah terlibat pertengkaran. Pelaku dan korban berkelahi dini hari di gang sempit hingga membangunkan warga. Pembunuhan diduga karena masalah dendam lama. Dalam rekaman CCTV ini, Kurniawan dikejar sahabatnya yang marah-marah di Gang Kampung Sawah, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Kurniawan terjatuh kemudian dianiaya sahabatnya hingga tewas. Kurniawan dan pelaku sama-sama membawa senjata tajam. Perkelahian keduanya dini hari membuat warga yang mendengar terbangun. Didorong ke sini, jatuh di sini korban. Nah, jatuh. Nah, di sini dia melepas sarung badiknya. Dikejar di situ ditusuk. Dua-duanya bawa golok berarti, Pak? Enggak, pisau satu. Oh, satu pisau. Pelakunya pisau ya, Pak ya? Pelaku pisau. Keluarga korban mengetahui Kurniawan pulang bekerja sebagai sopir dini hari namun tak lama keluar dari rumah. Saat keluarga mengikuti, Kurniawan sudah tewas dengan luka senjata tajam. Keluarga pun sempat bertemu dengan pelaku yang merupakan sahabat lama korban. Mesti dendam lama. Nah udah gitu kan bapak kan tiba-tiba pulang nih, nggak lama keluar di situ udah rame, udah ngejobrak lah. Nggak lama saya lari ngejar bapak masuk gang, udah di situ posisi udah nggak ada, nggak tahu hilang kemana, nggak tahu. Nah terus yang si pelaku itu saya jegat. Nah, masalahnya apa? Tapi dia marah-marah nggak jelas, tiba-tiba main ngebut aja naik motor. Tadinya teman. Pelaku pembunuhan telah ditangkap dan kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Mirsa, pemilik warung kopi yang nekat melayani pembeli minum di tempat di Kota Medan, Sumatera Utara divonis hukuman 2 hari penjara. Pemilik warung ini terbukti melanggar PPKM darurat dengan menyediakan tempat bagi pengunjung. Pemilik warung sempat marah pada aparat yang bertugas. Rakes pemilik warung kopi di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan ini marah pada aparat yang mendatangi tempat usahanya. Satgas COVID-19 Kota Medan mendapat laporan warga, warung milik Rakes tetap melayani pengunjung dan minum di tempat saat berlakunya PPKM darurat. Di warung, Rakes juga menyediakan tempat duduk untuk pelanggan minum kopi. Karena melanggar PPKM darurat, Rakes kemudian mendapat sanksi dan menjalani sidang tindak pidana ringan. Rakes pun mengakui kesalahannya di kantor polisi. Pelayanan di tempat. Jadi itulah yang dilakukan sidang Tipiring semalam. Beliau divonis 2 hari kurungan dan denda 300.000. Namun ada opsi percobaan 14 hari. Artinya dalam 14 hari ini beliau akan dipantau
apakah sudah bisa berperilaku baik, menjalani undang-undang, menjalani peraturan atau tidak. Kalau tidak, ya dikurung 2 hari. Rakes akan menjalani percobaan penahanan selama 14 hari serta wajib lapor 2 kali seminggu. Jika kembali melanggar, Rakes harus menjalani penahanan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, kabur dari rumah seorang pelajar putri dijual pada para pelanggan prostitusi anak di Jakarta Selatan. Korban ditawarkan seorang mucikari melalui media sosial dengan tarif Rp500.000 sekali kencan. Mucikari ini membuka layanan prostitusi anak di 2 apartemen. Akuori, mucikari prostitusi yang menyediakan perempuan di bawah umur ini ditangkap polisi setelah diselidiki dari akun media sosialnya yang menawarkan layanan kencan. Sebelumnya polisi menerima laporan anak kabur dari rumah dari seorang warga. Ternyata dari penyelidikan yang dilakukan polisi, anak yang kabur ditawarkan Akuori untuk melayani prostitusi. Wanita berusia 20 tahun ini mematok tarif Rp500.000 sekali kencan dengan menjual pelajar putri berusia 15 tahun. Tersebut ditampilkan dalam aplikasi komunikasi MiChat. Tersebut ditampung dan diinapkan di paling tidak ada 2 apartemen di wilayah Kalibata dan di wilayah Jagakarsa. Polisi masih melakukan penyelidikan karena diduga tersangka menjual sejumlah anak di bawah umur. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dengan barang bukti, alat kontrasepsi, serta uang hasil transaksi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita perempuan di Serdang Bedagai, Sumatera Utara menjadi korban pencabulan. Pelaku seorang pemuda yang sehari-hari menjual gas LPG keliling dan masih satu kampung dengan orang tua korban. Pasangan suami istri ini melaporkan kasus pencabulan yang menimpa anak kandungnya yang masih berusia 1 tahun 6 bulan di Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Keji, bocah perempuan ini menjadi korban pencabulan yang dilakukan pedagang gas keliling. Korban saat itu sedang bermain dengan kakaknya di ruang tamu rumah, sedangkan ibu dan neneknya memasak di dapur. Pelaku pria 25 tahun datang untuk mengantarkan tabung gas, diduga malah mencabuli korban hingga terluka. Di ruang tamu, nah, tiba-tiba datanglah si Kiki tadi, si pelaku datang, gendong anakku bang, anakku yang perempuan ini digendong dia. Setelah itu, mertuaku kan buat kue di dapur, buat kue di dapur. Nggak berapa lama anakku nangis, nah ditengok mertuaku udah berdarah semua bang. Korban dirawat di RSUD Sultan Sulaiman. Pelaku dilaporkan ke Polres Serdang Bedagai. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi melaporkan. Viral di media sosial, seorang bupati menyanyi di acara resepsi pernikahan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Sergap segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.